Sekarang aku lagi traveling di negara Kuba, negara yang ada di benua Amerika. Nah, perjalanan kali ini aku pergi solo traveling dan aku mau ajak kalian buat liatin suasana sekitar di ibu kotanya, yaitu Havana. Ini kali pertama aku ada di negara ini dan aku excited banget karena negaranya itu unik dan menurutku beda dari kebanyakan negara-negara lainnya. Let's go, ikut aku keliling dunia. Selamat pagi semuanya, hari kedua di Havana, Kuba. Jadi aku baru bangun dari hostel dan ternyata termasuk sarapan. Jadi aku mau nunjukin sarapan aku di sini. Murah banget tau, karena aku udah bilang kemarin cuma 150.000. Terus dapat sarapan juga. Ya. Dia dapat wifi juga. Jadi ya ini ada roti, ada pisang labu sama wortel kayaknya. Sama ada jus. Ownernya baik banget. Sama ini kopi. Itu ownernya baik banget sih. Mari kita coba. Typical breakfastnya ya kayak gini. Kayak orang makan roti. Ya, nih. Bisa pakai mentega. Aku nggak biasa makan roti sih. Cuman ya dibiasakan. Hola. Papaya. Terus beetroot. Kayak gini. Sehat tau. Di video kalian aku mau ke kawasan mewahnya yang di sini. Ini papaya manis banget. Jus jambu. Ini real jus jambu enak banget. Ditimpuk sama kopi. Aneh kopinya. Harusnya pengen keluar jam 9, tapi sekarang udah jam 10. Aku telat banget karena tadi ngurus kerjaan. Jangan lupa apply sunscreen karena di Kuba panas banget. Ini malam terakhir aku nginep di Kuba, hari kedua. Besok aku flightnya malam, jadi kayak 3 hari full. Nah, video ini aku mau ajak kalian buat ke New Havana. Jadi kayak gedung-gedung yang lumayan bagus di sana, banyak hotel-hotel bagus, sama tempat makan yang lebih mewah lah di sana. Tapi ke sana itu kayaknya ada bus, tapi aku jalan kaki aja sekitar 40 menit karena mau lihat sekitaran juga. Jadi kayak sekalian jalan kaki, kayak walking tour gitu. Selamat pagi, ini mataharinya udah lumayan terik dan warga-warga sudah mulai beraktivitas di sini. Tadi setelah aku cek di peta, ternyata di sini tuh banyak ada orang Chinese juga karena di sini ada Chinatown gitu. Terus di ujung lagi sebelah Chinatown itu ada kota New Havana, itu banyak gedung-gedung bagus dan restoran-restoran mewah. Mungkin kalau kalian nonton video sebelumnya dan nanti video ini waktu aku sampai di kota, itu kalian bakal melihat kontrasnya. Jadi bener-bener kayak ketimpangan sosialnya tuh bener-bener tinggi gitu.
Jalan kaki 10 menit udah sampai di Capitol. Bahkan di sini aja kalian bisa lihat kontrasnya, di mana kayak di sini gedung-gedungnya udah jelek banget, tapi gedung pemerintahannya sebagus itu yang di depan. Sekarang tuh di hari Jumat, ini kayak ada bazar gitu. Kemarin aku nggak lihat ada ini. Bazar-bazar baju. Wah, ada produk-produk kayak pasta. Banyak yang dijual di sini ya. Ini ada kopi ya. Ini ada kopi latte dingin 220. Loh, murah banget. 220 kali 40. 10.000. Coba kali ya. Nih. Hola. Un latte frios. Estamos solamente ofreciendo precio Oh, por el momento. oke. Gracias. No, gracias a usted. Esnya nggak ada, jadi ya udah deh, nggak jadi. Untuk sekarang adanya yang calientes, yang hot gitu. Ih, murah-murah tau. Jual kroket, ini jualan telur. Huevo itu telur mahal banget di sini, bisa hampir 100.000. Ada bazar ya, lumayan di situ. Tuh ada jajanan-jajanan lokal pula. Tadi pengen jajan sih sebenarnya, cuman masih kenyang. Ini ada toko kopi nih. Toko kopi. Di sini nyatu kayak kadang-kadang ada yang mahal punya, sebelahnya tuh ada yang tempat murah gitu. Benar-benar nyatu di satu tempat gitu. Aku mau nyari bus atau nawar tuk-tuk buat sampai ke sana. Karena kalau jalan sekarang lumayan jauh ternyata. Nah, ini udah di Central Park. Kemarin aku udah ajak kalian ke tempat ini. Coba kita nawar-nawar deh. Aku nggak tahu harganya berapa, cuman kayak rate-ku itu 1 peso tuh sekitar 40 rupiah. Lagi di hallnya itu ada trans tour, biasanya ke airport, ada ke tempat-tempat lain juga. Terus sebelahnya ada bus, kayak bus turis gitu. Benar? Beli kelapa dulu karena Coco Frio, kelapa dingin, enak, 300 doang. Tres, ¿eh? Bebe. Nggak terlalu manis sih, cuman oke. 10.000 doang.
Plaza de la Revolution. Si no es lejos, no me pagas. Si es lejos, me lo das. Me das 600 nada más. Es lejos. ¿Ves? Y tú caminando en bici, no problem. Mahal banget, dia minta 100.000. Jadi jalan aja deh kayaknya. Sebenarnya agak jauh, kayak jalan kaki 40 menit. Cuma kalau naik bicycle tuh cuma 15 menit gitu. Karena kayak sisa dikit lagi duitku. Begitu. Ya, aku memutuskan jalan kaki sambil lihat-lihat karena nanti bakal lewat Chinatown. Depan ini ada Chinatown ternyata. Ai, Chi. Wow, kaget. Kaget, tuh anjingnya bener-bener. Begitu jalan tuh sering dipanggil Chinito. Chinito tuh Cina lah. Tuh. Aku udah sampai di gerbang Chinatown-nya, lihat. Kayak banyak tulisan-tulisan makanan-makanan Chinese di sini. Kita masuk sekilas, ada apa di sini? Oh, cuma sekilas restoran aja ya. Kebanyakan di sini. Nggak bisa bahasa Cina, orang kira aku pasti orang Cina. Wow, makanan Cina. Tapi aku nggak ngelihat orang Chinese ya. Iya, orang lokal semua yang jualan. Nggak ada orang Chinese di sini. Oke, jadi aku nego buat naik ini. Bayarnya sekitar 1.000 itu 40.000 lah. Jalannya sekitar 20 menitan, oke. Jadi kayak nggak capek. Sambil lihat sekitaran jalan juga, karena ya ini terbuka banget ya, kayak naik becak gitu. Seru sih. Lihat suasana di pinggiran jalan juga. Bener-bener kayak balik ke tahun 70 atau 80-an, karena mereka bener-bener kayak hidupnya apa ya, kayak upah minimumnya tuh terlalu kecil di sini. Bahkan mereka gajinya per bulan aja cuma 20 sampai 30 dolar. Itu sekitar 500.000 lah maksimal sebulannya. Ya warga-warganya banyak yang minta-minta, apalagi di kota-kota tua kayak gitu. Jadi aku tinggal di area yang rame di Viaje, Old Town. Kalau udah maju ke area sini tuh udah bukan tempat turis lagi, tapi kayak warga-warga lokal yang tinggal di sini.
Barusan aku lihat ada warung itu jualan beras, itu sekilo harganya 25.000. Mahal banget. Berasnya 25.000 rupiah. Kalau di Indo kayaknya cuma 5.000, 10.000 udah dapet. Nah ini udah mau nyampe guys. Depan tuh udah pantai, udah kelihatan. Udah barusan diturunin di Malecon, di pantai. Jadi sini tuh aku bakal keliling-keliling areanya. Itu bapaknya. Lumayan cerah hari ini, panas. Kayaknya turis tuh bisa ini guys, sewa sepeda listrik gitu. Jadi banyak banget yang pakai sepeda listrik di sini. Kayak listrik kan di sini lumayan banyak lah dibanding bensin. Di belakang itu ada kayak warung gitu, dimana kayak untuk membeli bahan baku atau sembako mereka masing-masing orang tuh punya KTP kan, mereka dicatat kayak nggak boleh lebih banyak gitu sesuai dengan kebutuhan dari keluarganya buat makan. Daging susah didapat, telur mahal, nasi juga tadi lumayan mahal. Jadi begitu. Nah di sini areanya lebih sepi, nggak terlalu banyak orang. Dan area yang aku maksud tuh nanti di sebelah kanan banyak gedung-gedung ya, normal sih, banyak gedung-gedung sama hotel-hotel mewah kayak Aston, kayak hotel-hotel brand chain itu ada beberapa di sini. Sebelah kiri ada sinema udah tutup, bioskopnya lumayan kuno, busnya juga lumayan kuno. Sama depan lagi ada toko sembako lagi, banyak banget yang ngantri. Nah, ini kawasan Hotel Nasional Kuba di sebelah kanan. Hotelnya udah lama tapi masih oke. Terus ada beberapa turis. Jadi kayak karena banyak hotel-hotel turis nginep di sini, jadi orang-orang juga ada taksi. Jujur negaranya ini enak banget buat nyewa motor sih. Tadi tuh aku ditawari mobil antik juga kan. Jadi harganya sekitar 30 lah sejam, $30, 400 ribuan. Gitu. Karena katanya seliter bensin tuh $7. Cuman aku nggak tahu, aku belum cek semahal itu kah. Tapi kayaknya rasaku nggak semahal itu deh. Oh yes, sewa sepeda listrik yang paling benar. Tuh ada apart gede banget. Ya biasa negara komunis ya, begitu. Ciri khasnya banyak apart-apart yang gede-gede disediakan sama pemerintah gitu. Ini ada restoran. Lumayan kelihatan sih di sini kayak orangnya yang lebih menengah gitu ke atas dibandingkan yang ada di kota. Pakai genset karena listrik juga langka.
kelihatan lagi mobil China. Memang game changer banget sih kalau misalnya produk China itu banyak masuk ke sini, karena untuk ngeboost ekonomi juga. Karena kasihan banget di embargo. Benar-benar ya hidupnya lumayan susah, guys. Ini aku jalan ke pantai. Sebenarnya di Kuba ini banyak pantai bagus ya. Ini salah satunya di sebelah kiri. Sepi banget. Tapi ada satu lagi namanya tuh Playa de Este. Itu agak di kanan gitu. Yang itu lebih bagus, lebih jernih airnya. Bener-bener nih jalan di pinggiran sih, belusukan sampai ke pinggir-pinggir negaranya. Tuh, gak ada siapa-siapa di sini, nggak ada orang. Tuh di sana kelihatan kota Havana tuh. Setelah jalan lama panas banget, akhirnya aku ketemu satu tempat. Kalian lihat ini tempat-tempat lokal semua. Padahal tuh aku kemarin nyari di Google Maps tuh banyak kafe-kafe. Kira areanya tuh bakal bagus, mewah karena banyak hotel-hotel. Tapi ya begini areanya ternyata. Ya. Nah ada satu kafe, kita coba masuk dulu kafenya. Pengen minum yang seger-seger. I will see first. These are like plates. Y ahora sí tengo dos costados y un frappe y una maíz. Cafe con leche? Frio. So ice latte. Aku pesan ice latte buat ngadem dulu sebentar di sini. Sebenarnya udah adem sih dari angin-angin lautnya. Cuma kayak agak lengket gitu. Tempatnya oke banget, bagus di tengah-tengah perumahan warga di sini. Tapi bener sih di sini aku ngerasain ngelihat kayak orang-orang yang punya mobil kayak menengah ke atas lah. Kayak dari tadi lalu lalang kayak sebenarnya nggak terlalu mahal juga. Tadi cafe con leche atau latte itu sekitar 500 doang. 20.000 guys. Murah banget sih. Iya 20.000 tuh murah banget tau. Cuman aku lagi kehabisan duit lokal. Mungkin nanti aku bayar pakai USD, agak lebih mahal dikit, tapi nggak apa-apa sih harusnya. Kalian lihat bentuknya cakep banget. Terus bukan cuma dapat latte, tapi dapat coklat juga. 20.000 doang. Murah sih. Iya murah banget. Nggak expect, gue kira kan daerah lumayan banyak hotel-hotel mewah tuh mahal ya. Kayak segini 50.000 pun masih oke. Dapat coklat lagi. Enak banget. Udah ngopi belum? Aku sebenarnya lagi detox, pengen detox kopi, cuma kayak nggak, susah. Mari kita buktikan.
Kopinya dikit banget, lebih berasa susu sih. Cuman oke lah, 20.000 sih ini murah banget. Aku tuh ini kan hari kedua, jadi aku baru tukar tuh cuman berapa ratus ribu ya? 200.000, masih banyak sisanya. Aku tuh gak cocok banget kalau nongkrong di kafe. Kalian lihat ini, kopinya udah habis padahal baru 3 menit. Ya begitu. Jadi tipsnya kalau kalian nyampe itu kalian mesti tukar kayak dari USD aja ke peso, karena mereka di sini nganggap USD sama euro tuh sama. Jadi kayak 1 USD itu kalau kalian tukar pakai rupiah itu sekitar 16.500. Tapi kalau kalian pakai euro itu kan kalian belinya 20.000 ya. Nah, jadi jauh lebih murah, selisihnya 4.000-an kalau kalian pakai USD di sini. Dan USD kalian tukar ke duit lokal lagi, itu kayak 1 USD sekitar dapatnya 500 peso. Dan itu pakai peso belanja dimanapun itu murah banget. Itu tipsnya kalau kalian mau pergi ke Kuba. Dan kalau kalian mau ke sini juga biasanya tuh nggak bisa dari Amerika. Meskipun kalau kalian cek sekarang tuh ada American Airlines, tapi itu kayak khusus buat pemerintahan atau diplomat aja. Jadi untuk turis kalian bisa terbang dari Meksiko atau dari Venezuela, lumayan susah sih. Atau dari Kolombia, Bogota itu ada juga, dan dari Bahamas itu juga ada setauku. Jadi lumayan susah ya untuk flight-nya. Tapi kalau kalian pengen banget kesini, silakan sih. Menurutku sekali seumur hidup lah, karena ini negara satu-satunya komunis di Amerika dan menarik banget karena ya banyak mobil-mobil tua di sini. Jadi aku udah ngopi dan jujur murah banget tau. Jadi kan aku bayar pakai dolar ya Amerika. Kalian tebak harganya berapa? Cuma $1. Murah banget, asli. Menurutku ini sangat-sangat terjangkau dan murah. Dan aku barusan ganti duit juga karena aku butuh duit. Jadi butuh duit lokal. Jadi aku ganti $20, 300.000 lah. Karena aku masih ada 2 hari kan. Jadi buat makan, buat ke airport nanti bayar pakai duit ini yang baru. Murah banget asli. Ini kayaknya mau jalan-jalan cari makan. Dan orangnya ramah, baik di sini. Memang kelihatan sih kayak kalau di kota itu banyak yang pengemis, pemulung gitu. Cuman ya untuk tempat-tempat yang dikunjungi ya banyak kan di sana. Di sini namanya tuh Vedado tadi katanya. Jadi kayak bagian Havana yang lumayan lebih maju lah dibandingkan yang di belakang. Let's go, kita walking tour lagi melihat suasana sekitar. Nah, memang rumah sini, aku baca-baca juga di internet itu, kebanyakan rumah-rumah mereka memang dari zaman-zaman koloni Spanyol dan lain-lain itu, sampai sekarang tuh nggak banyak diubah. Karena salah satu alasannya adalah keterbatasan uang juga. Jadi kalau kalian lihat, itu, nih, gedung-gedungnya gedung-gedung Spanyol, tapi memang kuno-kuno gitu. Apalagi kalau kalian lihat yang di hostel tempat aku nginep, itu kelihatan luarnya memang kayak kumuh gitu-gitu, tapi kalau dalamnya udah kayak rumah biasa gitu. Tuh, murah banget pizza di sebelah kanan di warung. Satu pizza keju, ham, chorizo tuh pork, cuma 350. 12.000 dong. Murah sih, murah. Jujur aku lumayan suka sih di sini kayak areanya.
sepi-sepi gitu. Ada restoran, tempat makan, pizza. Nah, singkat sejarah, cerita sedikit. Jadi waktu ketika Amerika memutuskan untuk mengembargo ekonomi dari sini, dari Kuba, banyak orang yang bermigrasi jadi pindah ke Amerika. Salah satu tempatnya adalah Miami, dimana dari sini ke Miami tuh dekat banget, cuman 40 menit flight. Kayaknya 30 menit deh flight, nggak terlalu lama gitu. Dan di sana tuh ada kampung Kuba gitu loh, kayak Kuba Town. Kalian tahu Chinatown kan? Itu banyak orang-orang Chinese, tapi ada Kuba Town juga. Jadi banyak dari mereka yang bermigrasi lah, kayak pengen mencari kehidupan yang layak di negara sana. Gitu ceritanya. Ya sampai sekarang adalah small town-nya di sana. Nah, sekarang kalian lihat. Ini kita udah sampai di area tuh, gedung-gedungnya. Kalian lihat. Gedung-gedungnya udah tinggi-tinggi dan areanya udah lebih naik lagi kayak taraf hidupnya. Tapi mostly ini adalah hotel-hotel ya. Ini ada satu taman kayak terbengkalai gitu. Nggak ada orang sama sekali. Aku tahu ada salah satu hotel di sini, Grand Aston. Sempat lihat-lihat waktu itu, sempat mau kolaborasi, cuman lihat jauh banget dari kota, jadi nggak jadi. Lihatlah jalanan ini sepi sekali. Memang beberapa orang bilang ya realita hidup di sini susah sih. Benar-benar lumayan susah kalau hidup di sini. Dan aku sadar ternyata power Amerika untuk sekarang tuh masih kuat banget sih. Kenapa? Aku pernah ke Iran, pernah ke sini, negara-negara yang ekonominya diembargo. Jujur memang agak kurang maju ya, tapi mereka masih bisa hidup benar kayak memang gitu loh. Tapi ya kasihan aja. Kebanyakan waktu aku nonton YouTube, nonton video-video tentang Kuba ya kebanyakan adalah di pusat kota, pantai-pantai yang bagus, tapi beberapa orang doang yang kayak belusukan sampai ke sini. Jadi sebenarnya aku nggak tahu bayangan tentang daerah-daerah sini, karena aku nggak nemuin itu di sosial media. Cuman yang ditunjukin ya gedung-gedung memang di pusat kota ya, historical buildingnya bagus-bagus memang. Tapi jujur ya kelihatan nyaman aja, cuman untuk kehidupan warga lokal di sini tuh sering banget aku ngelihat kayak ngobok-ngobok kotak sampah. Kasian sih, kadang-kadang ada duit kecil, biasanya aku bagi dikit. Ini ada satu gedung namanya Melia. Melia tuh setahu aku hotel sih. Hotelnya gede banget tapi kayak udah jadul gitu. Video ini cuma sampai di sini aja karena aku bakal bagi menjadi 2 part supaya nggak terlalu panjang. Kalau kalian mau lihat lagi lebih banyak tentang suasana kota yang ada di Havana, kalian bisa tonton video selanjutnya. Kalau gitu sampai jumpa di video selanjutnya.